Karena manhaj salaf adalah manhaj yang merdeka dari seluruh madhab. Maka manhaj salaf mengajarkan kepada kaum muslimin untuk kembali kepada satu madhab yang tidak mungkin salah, yaitu madhabnya Rasul dan para sahabat. Inilah manhaj. Ya. Kan pembahasan menurut Maliki begini, menurut Syafi'i begini, menurut Maliki begini. Pertanyaan yang paling mudah, lah menurut Rasulullah gimana? Jangan mengambil dari madhab, tapi ambil dari Quran dan Sunnah. Jika madhab itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ambil Quran dan Sunnah. Baik, kalimat ini bagus, cuman sayang, ya pemahamannya agak kurang dalam. Agak kurang dalam. Saya emang gak mau ikut madhab, saya pengennya ikut Quran Sunnah aja. Pernah dengar kalimat itu? Baik, saya tidak ingin ikut madhab, saya ingin ikut Quran Sunnah saja. Pertanyaan saya, apa Anda bisa langsung memahami isi Quran dan Sunnah itu? Ketika Anda ingin memahaminya, pasti Anda akan melewati jalur di antara empat jalan ini. Lihat rumusan tadi, apa yang disampaikan Nabi ke sahabat, ke tabi'in, ke semua, dihimpun di sini. Ya, jadi kalau Anda ingin mendapatkan referensi ke sini, Anda nggak akan bisa langsung kecuali lewat sini. Ayo, saya mau tanya Anda. Ketika Anda ingin mengambil sunnah, apakah pernah Anda berjumpa dengan Nabi? Saya pengen langsung dari sunnah saja. Kapan Anda berjumpa Nabi? Mimpi aja belum tentu ketemu Nabi. Ya, ada kok dari Al-Bukhari. Al-Bukhari saja jalurnya lewat sini. Al-Bukhari itu madhabnya Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i belajar beliau, jadi mengambil referensi dari sini. Bahkan beberapa hadisnya diambil dari Al-Muwatta'nya Imam Malik. Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta', kitab hadis pertama. Isinya 100.000 hadis dari 1.000 riwayat. Konon dituliskan sebanyak 40 tahun. 40 tahun dituliskan, disampaikan Al-Muwatta', kitab pendahuluan. Hadis-hadisnya dikumpulkan. Al-Bukhari pun mengambil sebagian dari sini. Jadi Imam Al-Bukhari saja mengambil riwayat dari sini. Ketika para ulama berbeda pendapat, di sana kita memiliki keluasan untuk memilih. Selama pendapat itu keluarnya dari lisannya para ulama yang Rabbani, insya Allah kita pilih yang manapun aman. Sesuai keadaan kita masing-masing. Sampai Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, dia ngomong begini Pak, ini ekstrim, tapi tolong difahami dengan benar. Umar mengatakan begini, Umar bin Abdul Aziz ya, ala wa inni la uhibbu law anna sahabatan nabi lam yakhtalifu. Aku tidak senang, kata Umar, kalau sahabat Nabi itu tidak berbeda pendapat. Justru kalau sahabat tidak beda pendapat, dia nggak senang. Loh, orang lain dengar kaget, ini ada apa? Bukankah kalau mereka tidak beda pendapat semakin ringan kita? Tidak bingung milih. Apa kata Umar? Justru saya senang. Kenapa? Karena kalian bisa pilih salah satu di antara pendapat itu, dan itu tidak keluar dari sunnah. Sehingga ketika munculnya perbedaan pendapat, itu keluasan untuk kita. Apabila satu masalah itu muncul perbedaan pendapat di zaman ulama madhab, yang kita tahu ada berapa? 4. Yang paling senior Imam Abu Hanifah, punya murid Al-Imam Malik bin Anas, punya murid namanya Imam Syafi'i, punya murid namanya Imam Ahmad. Ketika perbedaan pendapat itu muncul di zaman ulama yang 4 ini, dengerin baik-baik, dan mereka tidak menyelesaikan perbedaan pendapat itu dijadikan cuma satu pendapat, artinya orang akhir zaman tidak mungkin bisa. Faham tidak? Orang sehebat mereka saja tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Bukan tidak mampu, karena memang mereka ngerti tidak mungkin diselesaikan. Mereka saja berbeda. Kalau mudah diselesaikan Pak, maaf ya, tidak perlu kita Pak, mereka sudah selesai. Kalau memang bisa, kita tarjih, kita pilih yang paling kuat. Pinter mana Ustadz kita sama Imam Syafi'i milih yang paling kuat itu loh. Kita pilih yang paling mendekati amalan Nabi. Loh, milihnya antara Ustadz kita sama Imam Malik, pinter mana? Maka pendapat itu apabila memang ada kemungkinan dijadikan satu, maka sudah jadi satu di zaman mereka. Kita nerima mateng sekarang. Tapi masalahnya orang akhir zaman kurang adab. Sesuatu yang tidak selesai di zaman ulama madhab yang pinter-pinter, ahli ibadah, wara, ilmunya mumpuni, itu sok mau diselesaikan di zaman kita. Nah artinya sudah, ini finish, sudah selesai. Ngomong kunut, tinggal antum pilih. Antum pakai pendapat yang mensunnahkan atau yang tidak mensunnahkan, selesai. Karena dua-duanya berpedoman pada pendapatnya para ulama. Zikir ba'da shalah, tinggal pilih saja. Tidak usah, karena semuanya punya landasan pendapat ulama masing-masing.
Tinggal dipilih saja sudah. Ini sudah finish. Nah, yang jadi masalah sekarang, kita katakan begini. Ini kesalahan ini. Ketoe bener. Apa ketoe itu? Nampaknya bener. Tapi maaf ya, saya kan dari Eropa, jadi ngomongnya bahasa Eropa. Sudah, nampaknya bener tapi salah. Contoh gini, ini maaf ya, saya usaha untuk senantiasa objektif. Ente ikut Imam Syafi'i atau ikut Rasulullah? Ada gak pendapat begitu? Pertanyaan begitu ada? Ente ikut Syafi'i apa ikut Rasulullah? Banyak begitu. Jawabannya apa? As-su'al fi nafsihi khata'. Pertanyaan ini dari pertanyaannya sudah salah. Karena seakan-akan kalau mengatakan ikut Imam Syafi'i atau ikut Rasulullah, seakan-akan Imam Syafi'i tidak ikut Rasulullah. Ini pertanyaannya sudah salah. Atau begini, Ana mau tanya sekarang, kalau bermadhab itu boleh. Imam Syafi'i madhabnya apa? Wih, betul juga ya. Imam Syafi'i madhabnya apa? Imam Malik madhabnya apa? Yang paling senior Imam Hanafi, pencetus madhab pertama, madhabnya apa? Saya tanya loh ini. Madhabnya adalah Al-Quran dan Sunnah, betul. Tapi kemudian membandingkan orang awam di zaman kita dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Malik yang tidak bermadhab, kemudian membentuk madhab sendiri, itu kesalahan fatal. Jadi mengajak orang untuk tidak bermadhab, dalilnya ulama madhab tidak bermadhab. Loh, itu ulama madhab pinter, ngerti dalil, faham, mujtahid mutlak. Baca hadis langsung ngerti ini kebawanya kemana, mutlak, muqayyad, am, khos, ada pembandingnya, itu faham. Maka kalau kita di akhir zaman tidak boleh bermadhab, syekh mudhik hadza, lucu ini. Madhab itu meringankan. Bagaimana dengan yang menyatakan kami tidak mengikuti madhab, tapi berada atau berdasar Al-Quran dan hadis saja? Ya, semua madhab itu Quran hadis. Nah, yang lainnya apa? Yang lainnya Taurat Injil gitu. Semuanya itu Quran hadis, nggak ada yang nggak Quran hadis. Cuman ini masalahnya semboyan saja, jargonnya Quran Sunnah. Ya sama, semuanya Quran Sunnah. Nggak ada yang Taurat wal Injil, nggak ada. Itu hanya jargon saja. Terus Anda baca Quran difahami sendiri, hadis difahami sendiri. Ya insya Allah Anda tersesat. Nggak bisa. Kita mengikuti pemahamannya para ulama. Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, semuanya itu pakai Quran hadis. Cuman mereka memahami dan dihidangkan kepada kita. Ini loh kesimpulannya. Nah, kita tinggal ngambil kesimpulannya. Nah, kalau kita Quran dipahami sendiri, hadis pahami sendiri, akhirnya nanti nulis kitab judulnya ternyata akhirat tidak kekal. Wah, ini kan tersesat ini. Al-Quran dipahami sendiri. Ada lagi yang nulis buku sholat tahajud di siang hari. Wah, ini ajaran aneh-aneh ini. Jadi sudah, kita nggak usah aneh-aneh aja biar masuk surga, Bapak Ibu. Nanti kalau kita macam-macam nanti nggak bisa masuk surga kita. Ikuti aja yang ada itu. Ya itu sudah dihidangkan oleh para ulama, tinggal kita ambil.